Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balad cerita di luar nalar. Balik lagi sama gue, host yang paling kondang, pembahana, kece, cuy. Ya. RJ Mutakin di logistik. Logika Versus Oke. Tidak lupa api. boleh api. Oke, editor api. Siap. Tidak lupa saya ditemanin dua narasumber yang sudah kemarin viral kita, alhamdulillah, yang nonton 1.100 dan ternyata beli. Gak apa-apa, karena kita masih ada effort untuk melakukan itu ya. Betul. Punya uang coy Punya. untuk beli. Iya. Nanti dari hasil Punya uang. klop. Sebelah kanan saya ada pakar mistik dengan Bapak siapa? Bapak Sukar ya. Pas namain anaknya ibunya gimana itu? Bapak Hok ya. Gitu ya. Ada kol-kolahnya. Dan sebelah kiri saya pakar logika dengan siapa? Frankie dari Solo. Frankie. Ini ternyata yang mau debat. Oke, sebelum lanjut ke logistik, alangkah baiknya kita dukung terus channel kita dengan cara Like. Comment. subscribe agar channel kita makin berkembang. Alhamdulillah channel kita ada perkembangan dari kemarin, 13 follower ya, subscribers naik. Itu pencapaian tertinggi dalam konten kita. Bang. Lanjut ke logistik yang pertama dengan judul pantangan berfoto dalam jumlah ganjil. Ada pantangan berfoto dalam jumlah ganjil. Kemarin harus agak nahan dulu. Agak. Biar ada kan judul set judul. Oke. Ada larangan dalam berfoto berjumlah ganjil. Karena dipercayai satu orang, terutama orang yang paling tengah dalam foto tersebut akan meninggal. Silakan. Siapa dulu? Logika? Mistik? Logika. Logika, silakan. Balik lagi itu kepada hal yang menurut gua yang sudah ditanam sejak kecil sih. Karena foto bertiga atau foto berberapa pun itu, Jumlah ganjil. walaupun jumlah ganjil pun tidak berefek kepada sesuatu hal yang bikin meninggal lah atau apapun itu, karena balik lagi meninggal itu sudah ditakdirkan sama yang di atas. Tuh, silakan. Saya setuju nih. Sebenarnya kan dari kayak gini kan ada masukan-masukan yang ibaratkan yang bisa membuat memberikan jadi intinya ibaratkan orang kalau kayak gitu ada sektor masuk akal sih. Cuma menurut Anda dengan tanggapan ini gimana? ya, Sedikit speechless sebenarnya. ya bisa seperti apa udah bener-bener Karena penjelasannya tidak jelas mau gimana. Ya, saya setuju sih. Penjelasan Anda tidak jelas, Kang. ya tadi dibacakan situ sudah jelas kalau bertiga ya bisa saja Karena Karena apa? semua itu sudah takdir. Iya bener. nggak bener. Iya bener. Ya udah berarti benar Tapi mistis enggak ada kata nyerah untuk hal tapi tetap mistis. aja gue nggak bisa. Gua Mistisnya nggak setuju. dikarenakan karena di satu sisi bahkan ada hal mistis terjadi makanya dia Kenapa ada meninggal. hal mistis terjadi? Karena- Sedangkan kita foto bertiga ataupun dalam jumlah ganjil yang nggak akan kenapa-napa, balik lagi ditakdirkan. Ini kita bertiga nih. Nah, ini bertiga kita mengonten, kita di sini cari duit. Sama aja.
apa bedanya dengan foto dengan video? Iya. Ini Kita foto kan- doang kan? Sama aja. Gak Jumlah sama ganji. dong, ini foto sama video. Jumlah ganji. Bahal, udah jelas-jelas foto kan Jadi video mistisnya di aja. mana? Mistisnya di mana dulu? Ya Karena karena ini hal yang meninggal itu kan mistis juga. Oke, Kita sudah. nggak bisa itu benerin gitu. Gini. Acara aing anjing. Tapi mistis. Oke. Yang kedua dengan judul pantangan duduk di depan pintu. Larangan seseorang untuk duduk di depan pintu karena dipercayai orang tersebut akan jatuh sakit. Karena merupakan tempat yang sering dilalui makhluk halus. Siapa? menurut gua nggak setuju sih kayak. Menurut gua setuju. Gua nggak setuju. Karena apa? Pantangan duduk di depan pintu memang benar, cuman bukan pantangan, lebih kepada banyak orang yang lalu lalang. nah, makhluk pun lalu lalang. Makhluk pun lalu lalang, tapi kan nggak Tapi- bisa sembarangan masuk ke rumah kita. Lah bisa aja. Dan Nggak dibahasnya bisa aja kan karena apa? ya apa? Karena kan ini kita bahas duduk di depan pintu. Karena- pasti nggak jauh dari rumah kita. Betul, tapi Bener kan ibarat itu kan bisa Apa? adanya makhluk yang masuk keluar masuk. Oke, pintu. adanya Makanya kenapa oke, di- adanya di pintu ada itu adanya tidak bisa adanya dilalui kayak Satu-satu gitu, Pak. seperti Saya itu. pusing. Satu-satu aja Baos. ngomongnya. Ya. Ini bapak tetap saya nggak setuju. Walaupun ada makhluk yang masuk Lagi. di depan pintu atau apapun itu, tetap aja nggak ada hubungannya dengan Mistis, mistis. ya? Karena Tapi tidak sudah bisa jelasnya tidak karena bisa ada selalu mistis disangkut ya. tidak bisa disangkut. Ada karena di mau lalu lalang itu sebuah Hey, manusia. you ada can juga always manusia. you can always Eh, say what that it's a would you mystic, say? you know. What is it? Yes. You can't always Okay. say that it's a mystic Yes, because yes. everybody need to pass from door. Cấp lưng hấp này làm tay lưng hấp này lại nang hớp lại đứng này hấp này. Tapi ini kemerdekaan itu gimana? Itu aja. Intinya kalau ibarat itu maupun ada aftermarket ini udah jelas pintu yang ibarat gua kan masukin makhluk. Karena kenapa kita nggak boleh di depan pintu itu? Karena ibarat pas waktu maghrib karena itu lewatnya. Enggak Nggak ada maghribnya, nggak ada maghribnya. Setiap saat, Nggak saat. Ya oke. Tetap gue nggak setuju. Setuju gua. Walaupun nggak bisa Walaupun mau ada tetap statement aja bahasa nggak Inggris, bisa. ini sudah jelas. Walaupun mau disangkut pautkan dengan mistis, tidak harus semuanya disangkut pautkan dengan mistis. Mistis jelas. Karena- Karena logika dengan mistis itu hampir Nggak beda. kita sebanding. Tidak sebanding, kita Karena jelas apa? beda, kita aja berdebat. Nah, Adanya itu logika karena dan ada mistik bandingan. tidak. Ini Karena pro ada dan bandingan kontra. kalau bandingan. Ini pro dan Wait, kontra. Stop. Lanjut ke logistik yang ketiga dengan judul pantangan untuk menyapu di malam hari. Dipercayai bahwa menyapu di malam hari kita akan Kita tidak bawa apa-apa ke sini. Kita ke sini cuma mau cari cerita. kayaknya pernah masih dipercayai bahwa jika menyapu di malam hari kita akan membuang rezeki yang setuju. ada di dalam rumah. Nggak setuju. Udah setuju Bagus, ya dari bagus. mana? Hah? Setujunya dari mana? Kita diajar. Awal. Sabar dulu. Ya oke. Mau lu dulu atau gue nih? Dulu. Kan dari tadi gua nih sekarang. Kan kata dia dari tadi gua nih sekarang. Iya, kan. Dia lagi. Iya kan lu dulu. Iya, Lu aja terus. Lu sekarang. Semuanya. Semuanya Ya udah berarti gua menang dong. Gak bisa kayak gitu. Oh, ya udah. Di tempat-tempat dia. Tetap. Siapa dulu nih? Lu dulu. Lu Nah, dulu silakan dah. duluan. Udah. Udah kan. Udah logistik dulu. Logistik. Lu logika dulu. Logika dulu. Oke, dulu. Oke. Kita sudah diajarkan di agama kita sendiri bahwa kebersihan itu adalah iman. Sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Dengan halnya menyapu di malam hari, mau di pagi hari kayak mau di oke lah ini bahas malam hari, bagi gue sih nggak masalah karena Karena bukan rezeki juga
balik lagi rezeki Bisa juga. saya bantah. Sabar dulu. Rezeki juga itu diatur sama yang di atas. Dijilat. Lanjut. Dah, itu menurut gua sih. Nah, karena gini, kenapa tidak boleh menyapu malam hari? Ya kan? Di situ sudah jelas. Karena apa? Untuk menyapu bersih-bersih itu adalah di pagi hari dan di sore hari. Nah, karena kebersihan itu di pagi hari dan sore hari, ya kan? Ini kenapa kamu di malam hari gitu kan? Karena di sini itu banyak rezeki yang ibaratkan yang tidak bisa di rezeki itu yang ibaratkan merasa tersapu kayak gitu. Tetap nggak bisa. Rezeki tuh mau kapan aja ada. Di pagi hari mau di sore hari pun tetap ada. Lah, Tapi kalau kalau pagi hari sabar aja. dulu. Sabar dulu. Bahkan Walaupun kalau ngomong gitu. sapu di pagi hari, rezeki juga ada di pagi hari. Ya, ada semua juga ada. Benar, berarti kalau kita sapu di pagi hari, kalau misalnya disangkut pautkan nih, tetap aja nggak bisa. Malam hari di sini. Stop. Tapi kan kalau Aku jijik, Mas. ketika aku lagi kamu Aku setuju karena Anda setujunya seperti apa? Karena kan tidak boleh namanya Sebetulnya, menyapu itu malam hari. Nggak ada yang tidak boleh, boleh kok. boleh. Iya, oke, boleh, tapi kan itu kan di situ Tuh, ada boleh, ada sejarah. boleh menyapu di malam hari, Asalkan- tapi rezekinya hilang. Nah, itu dia. Oke, kita ambil aja garis tengahnya agar supaya untuk kita fine gitu. Bisa, gua nggak bisa gitu. Better than Better never. than never. Nggak bisa gitu, nggak bisa ambil jalan tengah. Yes, yes, I know, Fakta, man. tahu lo. Oke, Oke. lanjut ke cerita yang keempat dengan judul Pantangan untuk bernyanyi berlama-lama di kamar mandi. Ada suatu kepercayaan bahwa orang sering bernyanyi di kamar mandi akan mendapatkan jodoh yang lebih tua dari usianya. Ada pula yang mengatakan jika berlama-lama bernyanyi di kamar mandi akan memiliki wajah yang kelihatan tua dari usia sebenarnya. Silakan. Oh, logis, Kak. Logis, Logis. Kak. Logis, Dek. Ayo silakan. Silakan. Oke, kalau untuk mistis perumpamanya seperti ini. Ketika kita nyanyi di dalam kamar mandi, ibaratkan dari suatu hal yang mistis ini, kita akan dibuat sebelum gitu. Oke. Masuk akal sih. Kecewa gua sih. Apa yang gue mau nggak ada gitu loh dari hal mistis gitu loh. Karena gini, di mistis itu ketika kita mandi malam-malam dan bahkan nggak malam ya. Ini Malam. malam-malam dan bernyanyi. Penyanyi, iya. Nah, di sini Enggak, Kalau bukan malam-malam. bukan Kalau- malam-malam, lama-lama. Kalau di sini kan karena itu sebenarnya kalau lama-lama juga kan sepertinya nggak baik ya. enggak kalau di sini kan tulisannya ketika bernyanyi menari dan tertawa. Itu gitu. Enggak ada sih. Ayo silakan lanjut. Nah, karena itu menurut gua itu adalah hal yang banyaknya nanti hal-hal yang mistis yang mendekat. Enggak bisa gitu sih. Makanya kenapa ibaratkan karena di situ ada karma. Ketika kita nyanyi itu ibaratkan kan kita bisa apa Bernyanyi, berjoget, bernyanyi, ber- bergoyang-goyang Iya, terus iya, bahkan dia kalau kata legendaris itu kayak cerita-cerita rakyat itu mengapa kalau ketika bernyanyi di malam hari itu adalah Jika di berlama-lama. berlama-lama di kamar mandi itu apa? Tetap penjelasan lu sebenarnya tidak masuk akal, ya? Satu nggak masuk akal, tidak masuk. Kedua juga tidak masuk ke Ke pembahasan pembahasan kita ini. Pembahasan kita ini sekarang kalau nyanyi lama-lama itu bakal kita dapat jodoh yang lebih tua ataupun kita bakal kelihatan lebih Iya, tua. gue juga udahlah. Gue sebenarnya cukup setuju kalau misalnya kita emang gak boleh lama-lama di kamar mandi, tapi bukan berarti bisa disangkut pautkan dengan jodoh yang lebih tua ataupun bernyanyi tapi kan di sini. iya, tapi tidak bisa disangkutkan Jatuh. tidak bisa disangkut pautkan dengan jodoh yang lebih tua ataupun muka kita jadi kelihatan lebih tua karena Nah, tapi balik lagi sabar dulu kalau untuk muka kita jadi tua. tetap gak bisa begitu. Ya, Balik karena- lagi ke hal medis, gue tahu Udah begitu. kecewa gue belum selesai ngomong. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima dengan pantangan
untuk ibu hamil bersedih dan berkeluh kesah. Untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil dilarang bersedih dan berkeluh kesah saat hamil sebab dipercayai kelak anaknya lahir dengan sifat putus asa, bodoh dan cengeng dan nakal. Ya. Dia berarti ya. Silakan dari mistis. Udah lo logika. Perasaan logika mulu nih Gak dari tadi. apa-apa kan tadi. Ya udah. Anda kayak Karena gini. Anda merasa Jadi kalah sekarang ya? temanya aja bahkan sudah mistis sekali. Enggak ada Betul. mistis-mistisnya. Ya udah coba Kenapa kenapa ibu hamil? Sabar dulu nih. Oke. Oke, kalau misalnya disangkut pautkan dengan mistis, Apa hal mistis yang bisa disangkut pautkan dengan ini? Ya karena gini, namanya bayi kan tidak ada yang tahu. Iba kan di Bayi ada yang tahu pasti. ada bisa di USG. kita kan nggak Iya, ada yang tahu iya. untuk ya oke kan dari bentuk wajahnya atau menyon atau gimana kan Bisa di USG 4 dimensi. iya kan. Berarti secara medis bukan mistis itu. Iya. Benar dong? Iya. Oke, sekarang gini, tapi di hal mistisnya ketika nanti bahkan kan banyak nih, bahkan cerita-cerita dari ketika nenek moyang seorang pelaut. Nah, nenek moyang seorang Pelaut. seorang dukun atau gimana? Tetap lu bahas tuh yang Ini, disangkut pautkan sama ini dong. Iya, tak dulu, ini kan gue bridgingan dulu. Gue nyari alur dulu biar Iya. kalian para teman. Gak bisa dijadiin alur-alur terus. Lah. Gua gak punya kesempatan untuk berbicara. Tar dulu, ini masih panjang karena wanita ibu hamil ini. Wanita ibu hamil. Iya, Oke. Ibu hamil ini adalah dari salah satu karena takutnya janinnya apa, terus biasanya kan kalau keluar itu bawa gunting, sapu lidi, Hah? kalau maghrib Maksudnya Iya, gimana? Iya kan? sama parang kalau nggak salah. sama bawang. Bawah. Menggolok juga. Enggak, karena itu menjaga, takutnya Ada kenapa-napa. begal. Takutnya kan iba kan kalau gampang diserang kalau ibu-ibu hamil tuh iba Oh, kan emang makhluk-makhluk itu tuh seru apa mudah gitu kayak wah mencari karena Gak bisa gitulah. rentan. Gua Oke, stop. tetep gak bisa, gak setuju anjir. Gak setuju gimana? Gak gini, karena pembahasan lu itu Nah, tidak ini. ada sangkut pautnya dengan ini. Tiba-tiba bawa golok, bawa parang, apa maksudnya? Gua nggak nggak tahu. bilang, ya? gua nggak bilang Iya, itu, emang. gua nggak bilang bawa parang. Sekarang bawang balik lagi putih nih, sama kita sapu lidi sama bawang nih merah. balik lagi. Bawang putih. Kita kan bahas pantangan buat ibu hamil lah untuk bersedih, nggak boleh kan? Iya. Tadi lu nggak ada sangkut pautnya dengan hal bersedih. Oke, emang nggak boleh bang kalau Gua jadi bersedih. pusing tau dengerinnya. Nggak boleh. Tetap Oh, boleh lu. gini lu nih. setuju berarti. Oke, bentar sabar dulu, Tar sabar. dulu. Gue mau bicara nih. Nah, bagi gue kalau pantangan buat ibu hamil, menurut gue tidak ada sangkut pautnya dengan putus asa. Anaknya bakal putus asa atau bodoh dan cengeng karena balik lagi ke sifat manusia. Kalau anak Ya itu kalau emang udah sabar sifat dulu, manusia sabar tuh dulu, emang iya. sabar Lu dulu. bisa nyelak nggak sih? Oke. Walaupun memang kita punya turunan, sebenarnya sifat itu bisa diubah dari keseharian kita. Betul. Jikalau misalnya Parenting. parenting kita bener, maksudnya orang tua kita bener. Buat parenting nggak betul? Gua nggak paham tuh. Ya pokoknya parenting itu orang tua mengajarkan anak kita. Oke. Baik pendidikan Pendidikan ke anak kita. Ah. Sex education. Check. Bukan. Bukan. Parenting child. Child, Ya. child free. Ya, children ya gitulah. Menurut gua kalau misalnya orang kalau menurut sabar gua dulu, sabar sabar dulu. dulu, gua belum selesai ngomong. Menurut gua kalau misalnya orang tua itu mengajarkan anak itu dengan benar, gak Benar. bakal ada hal yang seperti putus asa, bodoh atau cengeng karena dari kecil kita sudah di Sebenarnya ini kalau bodoh cengeng itu bisa dirubah sebenarnya. Ya kan? Iya, itu Karena- betul. karena Itu betul. ada- Ya. Oke. Ya udah. Jadi menurut Anda tidak masuk akal ya? Ya tidak masuk Ini akal. bisa Karena dilogikakan. ini sebenarnya Bisa. bukan masuk akal dan Tidak masuk. sebenarnya Tapi mistis loh ini. enggak kata dia. Tapi ini lebih ke logika. Nah, ya udah Iya, benar. bagus. Kalau- Berarti Anda mengamini dia. Sudah, Jangan- jujur jangan- saja, jangan- jujur jangan saja. mengamini Tadi hal-hal Anda- kayak gitu. Jujur saya. Anda, Tapi kalau Anda tadi ngomong ini logika. Oke. Gimana? Oke. Oke. Tapi Ya. ada mistis ya dikit. Enggak. Dikit Mistisnya aja dari deh, mana? dikit. Sudah, kalau sudah kalah ya udah. Enggak, Bang. dikit aja. Nggak bisa Buat disangkut penyimbang, pautkan sama mistis. penyimbang. Enggak. Nggak ada Ini sangkut jadi paut. gua yang memutuskan. Itu palanya itu palanya. Gitu kan gua ada Telat anjing. mohon maaf guru. Oke.
Jadi logistik kali ini balad cerita di luar nalar sudah bisa menilai. Menilai. Ini kan bukan ini bukan lagi ajak kan? untuk menilai. Sebetulnya saja. Tapi sebenarnya- bisa tahu Nah, karena dari semua sesuatu- yang sesuatu yang persepsi. persepsi itu kita punya ada pro dan kontra ya. Tergantung dari sisi mana kita melihat. Jadi Betul. ibaratkan gitu tuh angka 6. Kalau dilihat dari Cia mungkin angka 6, dari Anda mungkin angka Angka 9. Oke? Kecuali kita angka 8. Anjing kuat hari ini. untuk 2022 69. 69. Oke, oke, sekian Kali dari logistik kali ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang bener-bener salah. banyak salah, Banyak banyak banget, kata-kata yang tidak Benar. patut untuk dicontoh Contoh. untuk adik-adik Adik-adik. Ya, sekalian. dikit-dikit, Ya, banyak-banyak. terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan Kita cara like Komen dan subscribe di di cerita cerita di luar luar nalar. nalar. Oke. Jangan dengan Bapak siapa? Bapak Dan Frankie Solo. Frankie Solo dan RJ Mutakin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.